Selamat pagi siswa-siswi semua. Setelah minggu lalu Ibu menjelaskan materi tentang gerak lurus, pada hari ini mata pelajaran fisika di KD yang kedua, Ibu melanjutkan penjelasan Ibu tentang gerak melingkar. Oke, di sini materi tentang gerak melingkar. Jadi karena penekanan pada KD yang kedua yaitu tentang menganalisis besarannya saja, maka untuk gerak melingkar di sini kita juga hanya menganalisis besaran fisis dari gerak melingkar, atau kita hanya memperhatikan atau melihat rumus-rumusnya saja. Oke, Ibu lanjutkan. Untuk gerak melingkar, persamaan atau rumus yang pertama di sini ada period. Jadi period itu adalah waktu yang dibutuhkan benda untuk menempuh satu putaran penuh. Di sini persamaannya T sama dengan 1/F. Oke, atau period sama dengan 1/frekuensi. Untuk satuan dari period di sini adalah second. Kemudian di sini ada lagi frekuensi. Kalau frekuensi itu adalah banyaknya putaran yang dapat dilakukan oleh benda dalam selang waktu 1 sekon atau 1 detik. Persamaannya, frekuensi ini persamaannya F sama dengan 1/T atau frekuensi sama dengan 1/period. Satuan dari frekuensi di sini adalah hertz atau disingkat dengan H besar dan Z kecil, seperti ini. Kemudian di sini ada posisi sudut. Posisi sudut itu adalah besar sudut per putaran benda. Di sini ada persamaannya. Kemudian Ibu lanjutkan ke kecepatan sudut. Untuk kecepatan sudut, di sini ada pengertiannya. Kemudian di sini ada persamaannya. Untuk persamaan, perhatikan di sini, persamaan untuk kecepatan sudut di sini seperti huruf V tapi terbalik. Oke, Ibu tulis dalam bentuk yang lebih besar. Oke, seperti ini. Ini namanya simbol dari omega. Jadi omega ini adalah simbol dari kecepatan sudut. Oke. Satuan dari kecepatan sudut adalah radian per sekon. Oke. Kemudian di sini ada juga persamaan berikut, namanya percepatan sudut. Oke, Ibu gambarkan lagi dalam bentuk yang lebih besar, dia seperti ini. Oke, ini namanya alfa. Jadi alfa sama dengan delta omega per T, atau percepatan sudut ini sama dengan perubahan dari kecepatan sudut per waktu. Persamaan dari percepatan sudut ini adalah radian per sekon pangkat 2. Jadi radian ini bisa disingkat dengan rad. Kalau kecepatan sudut satuannya adalah radian per sekon, percepatan sudut satuannya adalah radian per sekon pangkat 2. Oke, nanti adik-adik bisa melihat keterangan rumus pada PowerPoint yang Ibu kirim di bagian sini. Oke, di sini ada omega atau kecepatan sudut dan ada alfa atau percepatan sudut. Satuannya sudah di sini. Oke, rad ini artinya radian. Oke, yang untuk percepatan sudut di sini radian per sekon pangkat 2. Oke. Ibu lanjutkan. Setelah percepatan sudut di sini ada percepatan sentripetal. Oke. Untuk percepatan sentripetal simbolnya adalah A, tetapi diberi huruf S di bagian bawahnya. Oke, ini simbol dari percepatan sentripetal. Oke, persamaannya AS sama dengan V kuadrat per R atau kecepatan linear per jari-jari. Seperti yang adik-adik sudah pelajari dari SD atau sejak SD, R ini adalah simbol dari jari-jari. Karena kita sedang belajar materi tentang gerak melingkar, tentu kita nanti akan bertemu dengan yang namanya jari-jari atau juga diameter dari benda. Kemudian Ibu lanjutkan ke ada satu hal lagi tentang percepatan sentripetal.
Ibu jelaskan bahwa percepatan sentripetal ini membuat benda yang sedang berputar memiliki semacam Nah, misalnya Ibu kasih contoh, adik-adik sedang berjalan di sebuah tikungan. Ketika adik-adik melewati tikungan dan posisinya sedang mengendarai sepeda motor, adik-adik rasanya seperti badan adik-adik itu seperti termasuk atau seperti rasanya ingin masuk atau ingin jatuh ke dalam. Oke, perasaan ingin jatuh ke dalam sebuah lingkaran. Oke, ketika benda sedang bergerak melingkar, ini namanya gerak yang namanya percepatan sentripetal. Kalau adik-adik sedang melewati tikungan, tubuh adik-adik kalau melewati box itu seperti terbuang ke dalam. Nah, itu yang dikenal dengan gerak yang dikenal dengan percepatan sentripetal. Kemudian Ibu lanjutkan dengan kecepatan linear. Untuk kecepatan linear, simbolnya adalah V. Di sini V sama dengan omega dikali R, atau V kecepatan linear ini sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari. Oke. Karena kecepatan sudut yang ini omega, persamaannya adalah 2pi dikali frekuensi. Persamaan lain dari omega itu adalah 2pi dikali frekuensi. Sehingga omega ini V sama dengan omega dikali R, atau sama dengan 2pi dikali frekuensi dikali R dikali jari-jari. Oke. Kemudian di sini lagi persamaan berikut, bahwa seperti gerak lurus, gerak melingkar juga ada dua jenis kecepatan. Ada yang namanya gerak melingkar beraturan, ada juga berikutnya namanya gerak melingkar berubah beraturan. Oke, untuk gerak melingkar beraturan ini Ibu kasih contoh. Untuk gerak melingkar beraturan ini adalah gerak rotasi dan revolusi bumi. Oke, geraknya dengan bentuk lintasan berupa lingkaran, tetapi kecepatannya di sini beraturan. Oke. Untuk gerak melingkar berubah beraturan, Ibu kasih contoh. Berubah beraturan ini ada berubah yang dipercepat, ada berubah yang diperlambat, makin lama makin lambat. Oke, yang satu semakin cepat atau bertambah kecepatannya, yang satu semakin lambat atau berkurang kecepatannya. Untuk yang bertambah kecepatannya, ini misalnya kipas angin, mulai dari diam, lalu adik-adik memencet tombol angka 1, maka diam, kemudian dia bergerak berputar semakin cepat. Lalu kalau adik-adik menekan tombol 2, kecepatan kipas angin semakin bertambah, semakin cepat. Lalu kalau adik-adik menekan lagi tombol 3, maka kipas angin semakin cepat. Nah, ini namanya gerak melingkar berubah beraturan dipercepat. Kemudian untuk gerak melingkar berubah beraturan diperlambat, itu misalnya kalau adik-adik sudah menekan atau memencet tombol kipas angin dari angka 3, lalu adik-adik pencet kembali angka 0, maka dari kecepatan yang sangat cepat tersebut, kipas angin tersebut melambat lalu berhenti. Nah, dari kecepatan yang paling cepat lalu berhenti, ini namanya gerak melingkar berubah beraturan diperlambat. Oke, sekali lagi untuk keterangan rumusnya adik-adik bisa lihat di sini. Oke. Kemudian berikutnya kita masuk ke soal-soal. Di sini ada tugas mandiri yang kedua. Sebelumnya minggu lalu di pertemuan 1 adik-adik sudah punya tugas mandiri 1 untuk KD yang kedua tentang gerak lurus. Hari ini gerak melingkar, di sini ada tugas mandiri juga, tetapi tugas mandirinya adalah tugas mandiri 2. Di sini Ibu mulai mengajarkan atau menjelaskan ke adik-adik bagaimana cara mengerjakan soal yang seperti ini. Oke. Seorang anak mengikat batu dengan tali. Tali tersebut, panjangnya 1,5 meter.
kemudian memutar dengan arah horizontal sehingga bergerak melingkar beraturan. Jika selama selang waktu 12 detik, batu tersebut berputar sebanyak 60 kali putaran, maka besarnya period, besarnya frekuensi, kemudian kecepatan sudut dan kelajuan linearnya benda tersebut adalah titik-titik. Oke, sini kita terlebih dahulu tulis diketahui. Oke, yang diketahui di sini pertama adalah panjang tali. Nah, kalau batu diikatkan pada tali seperti ini, perhatikan gambarnya Ibu. Batu diikatkan pada tali, lalu ada tangan memegang tali tersebut dan diputar. Berarti ini panjang tali ini menjadi diameter dari menjadi jari-jari dari si lingkaran. Oke, di sini yang pertama Ibu tulis R sama dengan 1,5 meter. Oke. Kemudian yang diketahui yang kedua adalah waktu. Oke, T. T di sini adalah 12 detik atau 12 sekon. Kemudian ada lagi banyaknya putaran, N. N di sini adalah 60 putaran. Oke, yang ditanyakan yang pertama, lihat. Oke, ditanyakan. Oke, di sini Ibu kasih keterangan rumus karena untuk soal yang ini keterangan rumusnya tidak terdapat pada keterangan rumus yang awal sini. Jadi Ibu kasih yang baru di sini. N ini banyaknya putaran, T ini waktu, sekon, F ini frekuensi dan T ini period. Oke. Seperti ini. Ibu lanjutkan. Yang pertama di sini yang ditanyakan adalah period. Oke. Untuk persamaan dari period, kalau kita lihat bagian depan, bahwa period ini T sama dengan 1/F. Period ini dia punya persamaan yang lain. Ibu tuliskan di sini bahwa period T ini dia punya persamaan yang lain adalah waktu per banyaknya putaran. Sedangkan frekuensi ini selain persamaannya F sama dengan 1/T, frekuensi punya persamaan yang lain di mana F sama dengan N/T. Oke, saya langsung masuk ke penjelasan tentang soalnya. Ada di sini T sama dengan waktu per banyaknya putaran. Oke, waktunya di sini adalah 12 sekon. Silakan dimasukkan angkanya 12 dan banyaknya putaran adalah 60. Sampai di sini adik-adik bisa langsung menghitung 12 dibagi 60 hasilnya berapa? Atau di sini Ibu tulis titik-titik, tulis, jangan lupa tulis satuannya di sini sekon. Ini untuk nomor 1 yang pertama. Yang kedua yang ditanyakan adalah frekuensi. Frekuensi punya persamaan lain seperti yang barusan Ibu tulis tadi, bahwa frekuensi ini persamaannya yang lain adalah banyaknya putaran per waktu. Dari sini kita masukkan banyaknya putaran 60 dan waktunya di sini adalah 12 sekon. 60 bagi 12, silakan dihitung hasilnya berapa, dan satuan dari frekuensi ini adalah hertz. Boleh ditulis hertz seperti ini, hertz. Oke. Bisa juga menggunakan singkatan, di mana hertz itu hanya singkatannya adalah HZ, hanya adalah H besar dan huruf Z-nya adalah Z kecil. Oke. Berikutnya lagi yang ditanyakan adalah kecepatan sudut. Simbol dari kecepatan sudut adalah omega. Persamaan dari omega ini adalah 2 dikali pi dikali frekuensi. Oke, sampai di sini 2 kali pi kali frekuensinya sudah di sini ya, sudah diketahui di sini. Tinggal dimasukkan angkanya. 2 dikali pi dikali berapa? Nanti di sini dimasukkan angkanya berapa pi. Oke, pi-nya tidak usah dimasukkan ke angka 3,14. Biarkan dalam bentuk pi. Artinya bahwa angka 2 ini dikalikan dengan angka yang ada di sini, yang titik-titik ini, yang diambil dari hasil perhitungan frekuensi. Misalnya kalau hasil perhitungan frekuensi di sini adalah 10, maka 2 dikali 20, tulislah hasilnya adalah 20 pi.
Nah, atau kalau misalnya di sini adalah 15, hitunglah 2 dikali 15 hasilnya adalah 30 pi. Pi-nya dimasukkan dalam bentuk pi saja, tidak usah dirubah dalam bentuk dalam angka 3,14. Biarkan dalam bentuk pi. Oke, di sini satuannya adalah radian per sekon. Kemudian yang ditanyakan yang berikutnya adalah kelajuan linear. Oke, rumus atau persamaan dari kelajuan linear ini adalah V. Di mana V ini adalah omega kuadrat. Oke, V sama dengan omega dikali R. Oke, V ini sama dengan omega dikali R. Oke, R ini adalah R jari-jari. Nanti masukkan omega ini adalah yang sudah diketahui di sini. Berapa pi? Masukkan titik-titik pi dikali R. R di sini adalah 1,5. Titik-titik pi ini dikalikan dengan 1,5. Hasilnya adalah berapa pi? Masukkan di sini. Titik-titik pi satuannya adalah meter per sekon. Oke. Sekali lagi, untuk mencari omega, persamaannya adalah 2pi dikali frekuensi. Angka dari frekuensi ini adalah angka dari frekuensi diambil dari yang sudah adik-adik temukan hasilnya sebelumnya. Masukkan ke sini. Lalu dihitung, di sini ketemu hasilnya. Setelah ini mau menghitung lagi kelajuan linear membutuhkan omega lagi. Nah, omega ambil dari yang sudah dihitung. Oke, masukkan di sini angkanya. Jangan lupa dikalikan dengan jari-jari yang besarnya adalah 1,5 atau 1,5. Tulislah, hitung 1,5 dikali angka yang ini, lalu pi-nya tetap dibiarkan dalam bentuk pi. Nah, di sini titik-titik pi satuannya meter per sekon. Oke, saya lanjutkan ke soal yang kedua. Seorang pembalap mengendarai motornya melewati suatu tikungan lingkaran yang diameternya 16 meter. Berapakah percepatan menuju pusat lingkaran jika kecepatan motornya adalah 20 meter per sekon? Oke, sini Ibu tulis dulu diketahui. Oke, yang diketahui di sini yang pertama adalah diameter. Diameter sama dengan 16 meter. Dalam persamaan yang sudah kita bahas, tentu di sini tidak ada diameter. Perhatikan kembali. Oke, di sini misalnya di sini, ini tidak ada diameter. Yang kita butuhkan adalah jari-jari. Sekali lagi ingat pelajaran SD adik-adik bahwa jari-jari itu adalah setengah dari diameter, sehingga jari-jari ini setengah dari 16, hasilnya adalah 8 meter. Kemudian diketahui lagi yang berikutnya, kecepatan sepeda motor V sama dengan 20 meter per sekon. Yang ditanyakan di sini adalah berapakah percepatan menuju pusat lingkaran. Ingat tadi penjelasan dari Ibu bahwa ketika adik-adik bergerak dalam sebuah tikungan dan adik-adik merasakan bahwa tubuh adik-adik seperti menuju pusat tikungan atau pusat lingkaran, ini yang namanya percepatan sentripetal atau simbolnya adalah AS. Sekarang kita lanjutkan. Oke, untuk percepatan sentripetal atau AS, oke. AS ini persamaannya adalah V kuadrat per R, oke. Atau persamaan yang lain atau sama dengan omega kuadrat dikali R dikali jari-jari. Oke, sorry ya. Di sini bahwa R yang saya tulis ini adalah R besar. Oke, kita ikut R yang sini saja, R kecil. Karena yang sudah kita ketahui di sini adalah V, maka kita langsung menggunakan persamaan yang ini. Oke, di mana percepatan sentripetal ini sama dengan V kuadrat per R. Sehingga di sini V kuadratnya kita masukkan angka yang ini. Sehingga ini 20 pangkat 2
dibagi dengan ini 8. S sama dengan, silakan adik-adik hitung sendiri. 20 pangkat 2 hasilnya ini berapa? Lalu dibagi 8, hasilnya di sini berapa? Satuannya adalah meter per sekon pangkat 2. Oke, setelah Ibu menjelaskan cara mengerjakan tugas mandiri 2, nomor 1 dan nomor 2, silakan adik-adik menyelesaikannya, dan kedua tugas ini dikumpulkan pada saat pertemuan tatap muka kita. Terima kasih.